Nah ternyata celurit gue itu dituker sama teman gue yang namanya Adit. Gue dikasih, dibilang golok. Bukan, itu mah yang buat motong rumput. Parang. Gue sih nggak ngincer jujurnya, gue tahu ada bocah borces begini gitu. Ada bocah borces, gue cegat bocah borcesnya. Emang gue ajakin janjian, gue bagi sekali tuh bagian ininya. Dia udah tiduran, Kir. Udah tiduran. Kalau gue mau parahin, Bisa aja. bisa aja. Anterin gue dulu ke puskesmas nih, jahit ini dikit. Gue ke puskesmas, gue lagi dijahit. Ada anak STM, Iya. parah itu. Iya. Nah lukanya sama kayaknya di bagian ini, di bagian jidat. Wah, gue bocah tadi di bagian. Sedangkan gue lagi dijahit, bang. Aduh ya gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Bokir, pria tampan stok terakhir. Oke, hari. Nah, gue sekarang berterima kasih banget buat tempat ini, yaitu Sans Kopi, tepatnya di Jalan Raya Puspitek, depan Apotik K24. Nah, gue di sini kedatangan bintang tamu atau narasumber, atau bisa disebut juga rival gue waktu sekolah dulu. Nah, ini yang gue ceritain bae nih kalau gue bernostalgia bahwa rival gue adalah yang daerah di Bogor. Nah inilah gue kedatangan dia yang pernah dulunya bergesekan bagi-bagian lah gitu sampai bahkan teman-teman gue ada juga yang jadi korban dia dan teman dia bahkan ada juga yang jadi korban gue begitu. Nah karena mungkin dulu biarlah berlalu dan sekarang gue pengen sama dia bersiraturahmi dan berjabat tangan. Bang Faisal ini yang berada di samping gue, dia banyak juga cerita dan mungkin banyak orang yang belum tahu Bang Faisal atau bisa disapa dengan nama Celik, bisa sampai terjadinya gesekan antara gue sama dia. Ya untuk lebih lanjut lagi silakan Bang Faisal atau Bang Celik perkenalkan dulu. Sebelumnya gue berterima kasih nih sama Bang Bokir yang udah kasih kesempatan gue untuk isi konten dia. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gue perkenalkan diri dulu. Nama gue Faisal. Di GNR gue biasa dipanggil Celik. Celik? Iya. Gue sekolah di Bistek, di Gunung Sindur sekolahannya. Dan sekarang tujuan gue kesini bertemu sama temen lama gue ini. Intinya prinsip gue ingin mengedukasi teman-teman yang masih sekolah, adik-adik gue yang masih pada sekolah. Semoga kedepannya hal-hal seperti ini tuh nggak terulang lagi. Nah, benar. Kita harus banyak belajar karena yang gue rasain ya cuma sensasi. Dari sensasi. Iya, sensasi karena ya adu-adu kuat, adu fisik. Maka dari itu sekali lagi intinya di sini gue akan berbagi cerita tentang masa gue bersekolah dulu sama mungkin nanti kita akan sedikit kulik kejadian-kejadian yang atau gesek-gesekan yang terjadi antara Bang Bokir sama gue nih. Oke, aku mau langsung aja nih nanya awalnya dan akhirnya dia bisa sampai di sini. Oke Bang, kita berjabat tangan dulu nih. Oke. Nah, Bang Celik sekarang sibukan apa Bang kalau di rumah? Gue kerja. Kemarin sempat ngampus di Unpam, tapi lagi drop. Gue kurang nggak ada passion kayaknya di fakultas yang kemarin gue ambil. Ya intinya sibukan sekarang sih gue kerja. Gue lagi mau coba-coba daftar di universitas yang lain. Kalau kesibukan mungkin itu aja. Sibukan mungkin itu aja, kerja ya. Kerja intinya. Nah selain kesibukan lu kerja Bang, kalau di rumah tuh ngapain tuh? Ngapain ya? Gue sih kalau lagi ada waktu luang ya paling gue ada miara hewan.
gue suka sama reptil, sama jenis-jenis unggas juga gue suka, kayak ayam gitu, burung gue suka. Nah kalau lagi dapat feeling yang bagus dan kebetulan ada juga dananya, gue suka hiking. Hiking, oh naik gunung. Kebetulan gue juga suka naik gunung. Ntar nge-trek bareng ya? Oke. Luar biasa, Bang Cilik itu suka hiking sama kayak gue. Nah, terus Bang, lu awal masuk sekolah Bistek itu gimana ceritanya Bang? Kan di GNR itu bukan hanya satu sekolah doang. Iya, benar. Coba Bang, kita jelasin dulu. Jadi pertama, sebelumnya sih gue nggak sekolah di Bistek dari awal. Gue pertama sekolah di Wika. Wiyata Karisma ya. Wita Karisma Bogor. Cuma beberapa bulan gue di situ. Terus gue putusin buat pindah karena emang Bogor keras. Keras Bogor. Gue akuin Bogor keras. Gue akuin. Itu Nah, kelas 1 tuh. kelas 1. Ya pokoknya Bogor keras, gue akuin Bogor keras. Nah, tapi yang jadi kendala kenapa gue pindah tuh bukan di situ sebenarnya. Pertama, dulu kan jalan dari Gunung Sindur sampai Parung itu rusaknya parah banget. Parah banget bener dah. Dan gue kalau sekolah siangan mulu. Pokoknya kalau di Parung tuh kita kesiangan ribut. Kepagian juga pasti ribut. Pasti ribut. Karena dari awal perempatan Parung itu tongkrongan anak sekolah banyak banget. Sasmita juga ada di Parung. Sasmita ada di Parung. Di Pelor ada PM, depan lagi ada Sasmita, depan lagi ada Mensis, depan lagi ada Wika Bastar, depan lagi ada Out, suka ada Out. Banyak deh pokoknya. Jadi benar-benar yang gue rasain keras banget sekolah di Bogor. Dan akhirnya lu daripada lu sekolah kesiangan atau pagi ribut mulu, mendingan lu mundurin diri. Ya, gua pikirnya gini, yang gua rasain ya, bukannya gua menjelek-jelekan sekolah Wika nih, maaf teman-teman semua yang ada di Wika. Gua nggak bermaksud untuk situ. Jadi yang gua rasain Wika-nya ini gimana ya? Terlalu bebas. Iya. Karena prinsip gua kalau di sekolah ya gua harus belajar. Benar. Iya, gua tetap harus belajar kalau di sekolah. Intinya gua mau cari ilmu nih. Karena bagaimanapun kan kita harus pikirin masa depan. Betul. Kalau di luar sekolah sih, yang namanya laki wajar, kita agak bandel gitu. Tapi di sekolah harus jalan mulus lah. Ya, nah itu yang alasan pertama gua pindah dari Wika tuh karena terlalu bebas. Itu aja sih. Nah dari situ gue putusin pindah ke Bistek. Nah, itu awalnya gue sekolah di Bistek. Nah, dan gue denger lu itu di Bistek itu jadi yang bawa atau bisa dibilang jagoan lah. Itu gue denger tuh. Itu apa cuma isu doang apa gimana? Jadi gini Bang, dulu kan emang kita sering ya intinya suka sama sensasi ya. Ya banyak yang kuat tuh. Ya intinya yang suka hal-hal kayak gitu tuh bukan gue doang. Tapi emang untuk relasi gue banyak. Maksudnya lu mau janjian sama siapa nih? Gue ada, begituin terus. Jadi kalau setiap anak-anak berbete mau janjian, gue yang cari lawannya. Makanya mungkin teman-teman kenalnya teman-teman sekolah lain ya, kenalnya gue gitu karena gue banyak juga relasi. Aktif lah ya. Ya. Nah, aktif jadi ya Bang Cilik ini menurut gue yang bawah sih. Kalau pokoknya tiap ribut atau setiap mau janjian selalu ngehubungin dia. Peran utamanya lah dia. Di Bistek itu peran utama benar. Dan gue juga kenal Bang Cilik ini. Dulu pernah pergesekan juga emang alik juga. Awalnya di ITI. Awal di ITI. Kalau lu ya, ada dulu gue gabut. Kata gue, ITI yuk kali ada Sasmita nongkrong. Ada kebenaran. Ada dia di masjid. Di masjid ya. Cuma gue nggak tahu siapa. Nggak tahu siapa. Anaknya gitu ya gue samperin. Gue ajakin janjian, gue minta nomornya. Nah pas dari situ tuh baru tuh yang kita mulai gesekan di perbatasan. Nah, itu tahun berapa sih? Itu 2016 16 ya? 2016 awal.
Menurut gue kan isunya juga lu yang bawa atau bisa dibilang juga jagoan nih di bistek itu. Ya gua. Nah, lu itu awal turun bentrok itu atau bisa dibilang yang bawa itu kelas berapa itu? Kapan dah? Sebenarnya sih gua emang sih gimana ya? Gua seneng cari sensasi intinya. Gua dari SMP gua sekolah di Gun 2, Negeri 2 Gunung Sindur. Dari situ gue emang udah suka gitu sama hal-hal kayak gitu. Banyak juga kejadian-kejadian waktu SMP. Ya pokoknya banyak lah cerita SMP juga. Jadi emang dasarnya gue seneng sama sensasi, itu intinya. Makanya sampai bisa lanjut ke STM tuh karena emang dari SMP-nya gue udah suka gitu sama hal-hal kayak gitu. Intinya cari sensasi aja sih. Dan lu awal bentrok itu? Yang STM. Kalau sama Sasmita, jadi itu kalau nggak salah, ya gue ingat itu hari Selasa. Hari Selasa gue gabut, gue lagi nongkrong sama anak-anak. Gue bilang gini, gue punya nomor bocah 57 kan. Janjian yuk, daripada bete kayak gini. Gue telepon lah, tapi gue lupa kontaknya siapa itu. Si Mami atau siapa gue nggak tahu, gue lupa. Gue telepon. Nah dia respon tuh langsung, ayo di mana? Gua ngajakinnya nggak di perbatasan, janjiannya tuh di agak ke depanan dikit. Pokoknya di pertengah-tengahan dah, antara perbatasan sama Gang Gope tuh di tengah-tengah. Ada Gang Otong di situ namanya, lu pasti tahu lah gang itu. Nah ternyata anak Sasmitanya emang udah ada dia di perbatasan, di arah ke Puspitex itu. Nah itu gua kan itu nomornya bukan setahu gue ini itu bukan nomor anak 57, anak 31. Dia bilangnya anak 31. Ya udah bang, ayo janjian sama 31. Nah di situ gua bisa dibilang gua sombong. Gua akuin gua sombong. Gua pikir 31, gua pikir gitu. Gua kalau tahu itu anak 57 mungkin gua nggak sesembrono itu gitu. Pasti ya intinya nggak bakal lah gue sampai kena, bisa jaga-jaga karena emang itu gue intinya gue ngeremehin gitu. Gue pikir 31, iya 31 gitu. Ternyata yang ada anak 57. Anak 57 dan mereka gue akuin kuat-kuat. Nah terus like. Kalau untuk yang kejadian itu sih intinya itu mah emang guanya ngeremehin, makanya gue bisa sampai kena. Itu cuma berapa kali gue ngayunin BR, tangan gue tuh jadi gue nggak tahu rivalnya siapa ya yang gue hadepin gitu. Pokoknya seinget gue jalan sama anak-anak, pas udah deket gue lari duluan, anak-anak masih pada jalan. Di sini gue nggak tahu ada siapa nih di sebelah kanan gue. Di sini ada 3 orang. Yang 2 di sini pakai kalau nggak salah gear. Pakai gear. Nah, yang di sini pakai celurit. Itu celuritnya gede banget. Iya. Gede banget itu. Ente ada di situ? Ada. Ada gue di situ juga. Jadi gue nyaru. Itu janjian anak, gue jelasin juga like. Itu janjian sebenarnya 31. Terus 57 gua doang kayaknya itu. Dia buat 57 gua doang gitu. Jadi ya itu lu ngetosnya sama teman gua adalah gitu. Dan di situ katanya lu kena. Ya benar, di situ lah terjadinya. Makin panas tuh gua sama celik ini. Jadinya makin panas tuh pas STM gua panas, ribut mulu. Gua pokoknya ke Gener itu nggak aman, harus siaga badan tuh. Asal lu tahu semua. Gua harus siaga badan karena gue dengar kabar juga pokoknya kalau ada 57 harus pantekin, harus di situan pokoknya. Harus sih kan? Harus. Karena lagi masa gue yang bisa nembusin Gen R cuma lewat begitu aja gitu, perlawanan yang nggak kayak gimana banget. Ya 57 Borces. Kalau Borces lu tahu dah, dia masanya kan kayak orang gila. Kayak orang gila Borces. Masanya banyak banget.
Nah, gue bukan cerita gue rival gue atau cerita gue bukan sampai situ aja, maksudnya ada lagi bahkan ya ketika Bang Celik ini kena, dia terus-terusan kayaknya merasa dendam tuh sama 57 sama gue, bener? Coba jelasin Bang. Betul. Ya jadi dari situ gue udah pokoknya intinya anak 57 harus ada yang kena sama gue, itu yang pertama. Mau bagaimanapun mereka harus ada yang kena sama gue gitu. Nanti pasti gue ajakin janjian lagi gue gitu. Nah, gue udah tahu anak-anak 57 tuh ternyata yang gue janjiin ada anak 57-nya gitu ya. Kan gue taunya itu anak 31. Oke, kata gue nanti kita ajakin janjian lagi kapan-kapan. Setelah gue sembuh tapi. Nah, itu pun yang kejadian awal yang itu. Kenapa gue bisa kena nih? Karena gue pegang celurit anak Ciseeng segini nih. 03 ya? Iya. Kecil banget ya. Pokoknya sama yang dipegang temen lu mah kalah jauh. Kalah jauh pasti. Nah, gue salah. Dia jadi masih di atas coran, gue dari bawah. Kalau yang Girmo gue udah kepikirin lah. Gue ngincernya yang itu, gitu intinya. Jadi pas gue mau udah mulai duel gitu sama dia, gue mau arahin kepalanya, ditangkis sama dia. CR gue kan kecil, CR gue kecil, mental, CR dia nyampe ke sini jadinya. Nyampe ke sini. Jadi gue bukannya nangkis. Emang CR dia lebih panjang, BR dia lebih panjang, lebih besar gitu. Jadi CR gue mental, CR dia sampai di sini. Itu kalau untuk yang itu. Ya emang ada, udah mulai dari situ tuh pokoknya kalau ada anak 57 kita harus, ya intinya harus ada yang kena ada sama kita. Itu sih. Itu awal gue dendam itu sama anak-anak itu. Tuh. Jadi ya karena dulu Bang ya. Iya. Nah, mungkin gue juga pernah merasakan seperti apa yang dirasakan Bang Celik ini. Yang namanya kebacok dan akhirnya gue udah lulus berjabat tangan gue sama dia. Kan lu itu sekolahnya di Kabupaten Bogor nih Bang. Iya. Pasti banyak lah lu kadang-kadang jalannya ke Tangerang, ke Bogor. Nah, gue mau nanya juga. Lu pernah nggak jalan ke Bogor, ada lah gesekan selain dari anak Tangerang atau anak manapun? Dari banyaknya narasumber yang udah tayang di channel Bang Botrip ini, banyak tuh orang Bogor tuh Bang. Ada nggak tragedi yang mengesankan menurut lu? Yang pernah lu rasain? Banyak banget. Kalau di zaman gue sekolah banyak banget. Kalau untuk hal-hal kayak gitu banyak. Mulai dari mensis. Kan kalau gue emang gue veteran Mika ya, jadi otomatis gue musuh sama mensis. Out, Alstar lah. Iya, Alstar musuh gua pasti itu. Ya banyak banget, salah satunya kayak di yang di mana ya? Mungkin yang pas Borces lewat. Di mana? Bijer mengundang Borces. Borces mengundang Bijer ke Parung kayaknya kok. Ke Parung. Nah, dia lewat. Gua dikasih kabar. Karena gue pikir itu Bijer, gua kalau di GNR selalu sama Bijer. Karena gue banyak teman di Bijer, banyak teman. Bahkan yang alumni yang barengan atasan gue SMP kan pada banyak yang sekolah di Bijer. Jadi gue banyak kenal. Jadi gue kalau sama Bijer nggak mau gesek. Jadi lu kenal lah ya? Kenal. Nah mereka diundang Borces mau ke Parung. Setahu gue mau ke Parung, mereka mau jalan ke Parung. Gue sih nggak ngincer Bijernya. Gue tahu ada bocah Borces. Gini. Ada bocah Borces. Gue cegat bocah Borcesnya. Emang gue ajakin janjian. Gue jegat, pas dia lagi arah jalan ke arah Parung, mereka turun. Gue emang udah ada sama anak-anak, udah emang niatnya udah ributin aja, tanggung gitu. Anak-anak pada di depan, gue masih santai di belakang, gue biasa aja lah. Ngapain buru-buru? Ternyata teman-teman yang lari duluan, yang mau ngeributin duluan, jebol, malah ke belakang. Otomatis kan gua. Nah itu ada kisah lucu itu. Ada satu temen gua. Namanya Adit. Kalau dia nonton dia pasti inget ini. Tawa lah ya. Tawa aja. Jadi gua di tas gua taruh celurit kecil. Segini mungkin nih, itu mah bikinan gitu. Kecil lah pokoknya. Kan seinget gua punya celurit ya di tas gua. Gua pede aja. Pede aja gua. Dia emang bertiga di motor, gua berapa orang gitu. Gua memang tongkrongan gua kan di Pelamboyan. Iya. Nah, seinget gua punya celurit. Ya gue pede intinya udah ada barang ini. Nah ternyata celurit gue itu dituker sama teman gue yang namanya Adit. Gue dikasih
Dibilang golok bukan, itu mah yang buat motong rumput. Parang. Parang pun bengkoknya nggak begini bang. Iya. Ini cuma begini, bengkok dikit banget ujungnya. Ya gue pikir itu celurit kan, dia udah turun. Ya gue memang lagi santai, maksudnya nggak mau gerabak-gerubuk gitu, santai aja. Tapi alhamdulillah gue juga nggak tahu itu gimana. Dia pakai samurai bikinan kalau nggak salah. Yang ada kan yang dimasukin gitu, Ya, blender. sambungan. Ya sambung. Dia lari, gue masih santai. Pas dia udah deket, pokoknya jadi tuh kecot. Gue tangkis, ternyata patah samurainya. Nomornya dia? Iya, karena sambungan mungkin ya. Iya. Sambungan gitu intinya. Jadi patah. Itu gua kalau gua bukan mikir dia anak GNR, itu borces GNR. Kata gua kalau sampai dia kena parah, pasti kasusnya panjang. Iya. Panjang pasti, soalnya sama-sama di GNR. Iya. Dan ngelacak guanya pun Gampang lah, cepet. iya. Iya. Akhirnya dia ya luka juga sih, tapi nggak parah. Nggak parah di bagian wajahnya. Oh, jadi lu main teman-teman dia kena wajahnya? Dia udah tiduran, Kir. Oh. Udah tiduran. Kalau gua mau parahin, Bisa aja. bisa aja, Nah. cuma gue pikirnya panjang. Ini bakalan ini ribet gitu kalau gua mau panjang, kalau gua mau bikin parah gitu. Cuma asal mau. Iya, asal cuma mau. asal mau. Nah, Bang Celik ya. Jadi Bang Celik itu tawuran itu bukan untuk Gue mah nggak membunuh ada lah. niat buat membunuh, nggak ada. Gue mah cuma seneng sama sensasi gitu. Ah, Olahraga lah. Iya. Nah, terus ada lagi nggak tuh Bang di Bogor itu? Mungkin ya gue pikir sih masih banyak ini cerita dia. Cuma yang nggak harus diceritain semua lah. Maksudnya intinya aja. Yang berkesan-kesan. Iya, gitu. berkesan bisa. Kalau waktu gue di Wika sih banyak, mulai dari tataran gue masih pakai celana SMP. Gue pertama tataran sama PM kan mas. Nah mereka itu ternyata yang turun yang udah sekolah mungkin ya, karena mereka dikit banget yang pakai celana SMP, malah yang udah pakai seragam abu-abu yang turun. Awalnya sih gue menang tuh, karena gue mah emang murni kelas calon gitu, tataran calon kan. Gue menang, ternyata yang turun tuh yang ininya monsternya nggak tahan lah. Di situ juga gimana ya, itu sempat menurut gua buset deh, gila itu gua baru pertama masuk sekolah itu di Bogor gitu, langsung kayak gini tatarannya. Mantep dah pokoknya. Tapi di situ ada korban Bang. Ada sih kayaknya banyak. Kalau waktu di Wika gua banyak seringan sama Borces, Mensis, sama Out juga pernah. Sama Borces pernah juga, itu tataran masih abis dari pet-petan, habis dari tos-tosan, tangan kosong, dia ngajakin janjian di Pelamboyan. Itu ada temen gue bocah basar, bocah kerikil, kuat. Bujanya. Gue aja ngeladenin bocah itu, bocah Borces itu, walahan gitu. Orang gue cuma dikasih kir, apa yang nggak inian, nggak bisa gue mah mainin gituan kir maksudnya. Walahan, nah dibantalin sama itu temen gue, Anak Bastar itu. anak Bastar. Itu dia luka, anak itu Borcesnya. luka juga, luka di pelipis kalau nggak salah. Tapi kayaknya sih kena kayu, karena itu bocah Bastarnya satu pegang kayu, satu pegang CR. Iya. Ya. Banyak sih Kir, yang harapan ulta, terus Ya itu mungkin intinya aja ya Bang. Nah itu mungkin banyak sih sebenarnya, gue tahu banget dia. Cerita dia itu banyak sebenarnya. Nah gue mau sekarang juga, katanya lu itu punya tragedi Bang. Tragedi yang mungkin lu sampai duka, bukan duka karena ya teman lu meninggal, karena teman lu itu luka. yang Itu sama pas tabur bunga. oh iya. Kalau itu sih gue udah lulus. Udah lulus. Cuma gue emang gue masih pengen lihat gitu, pengen lihat aja adik-adikan gue kayak gimana. Ya gue nggak kenal sama anak-anak yang itu, karena kan yang kena itu pindahan dari Yadika ke Bistek. Gue dikabarin katanya, Bang, inian 57 ulang tahun ya, tabur bunga ya? Tabur bunga. Tabur bunga.
ke Cibinong kan kalau nggak salah. Iya. Nah itu pas kejadian itu, ya gue mah emang gak mau ikut campur, gue udah nggak seragam sih, kata gue buat apa juga gitu. Ya gue mah intinya mau lihat adik-adikan gue aja kayak gimana. Nah yang sekolah di Adika ini kayaknya nggak tahu Sasmita itu kayak gimana di GNR. Dia main maju-maju aja, tapi pas saat kejadian dia disayurin gitu ya kalau bahasa kita dulu, gue mah nggak tahu. Gue lagi ngamanin motor anak-anak karena gue takut rusuh nanti gitu, makanya gue amanin dulu ke rumah temen gue. Nah pas gue balik tuh anak-anak, kok gue udah pada begini, pokoknya udah luka parah lah. Itu yang saya. Parah ya, parah itu parah. Parah, gue lihat yang teman-temannya ini pada jadi kayaknya takut duluan Kir sama anak-anak 57. Karena mungkin pertama kali jumlah mungkin ya. Iya. Karena gue lihat kan lebih banyak anak 57-nya sama dibandingkan anak-anak bistek ya. Jadi pada ngeban, temennya digituin tuh jadi nggak sedikit banget yang ngebantuin, sedikit banget yang ngebatalin. Makanya dia sampai lukanya tuh banyak gitu, di tubuhnya ada beberapa bagian luka. Nah itu emang gue sendiri yang bawa ke rumah sakit, dia kena di bagian kepala. Kepala kayaknya parah deh. Kepala, yang parah sih bukan kepala. Apa itu? Ini pundak, jadi ada batangan patah atau enggak tidak. Di sini? Iya. Aduh, gua nggak tahu tuh. Nggak tahu ya? Nggak tahu gua. Jadi itu batangannya kayaknya nuncep gitu, masih cabut keras mungkin kena tulang. Masih nempel tuh? Sampai rumah sakit masih nempel. Operasi. Gue bawa ke Sentosa, ditolak. Akhirnya diterima di Atang Sanjaya. Nah jadi yang itu mah emang bocahnya nggak tahu Sasmita tuh kayak gimana, karena dia tuh pindahan dari Adika. Jadi ceroboh lah intinya. Nah teman-temannya ini kayaknya down duluan pas dia kena gitu, jadi sedikit banget yang bantalin. Itu kayaknya ada videonya ya? Ada sih. Ada videonya. Ada videonya. Cuma pas saat dia disayurin gue nggak tahu karena gue memang lagi di motor. Pas gue mau keluar jalan, anak Sasmita ternyata udah tembus. Wah kata gue, ada yang kena nggak nih bocah gue? Gue langsung pikir ke situ. Gue takutnya ada yang kenapa-napa. Ternyata bener aja. Ya udah gue langsung buru-buru tuh, karena emang gue liat lukanya parah. Langsung aja dari angkot. Kata gue kalau angkot lama. Gue takutnya ini bocah nggak ketolong karena parah. Makanya gue putusin bawa aja pakai motor. Akhirnya gue bawa pakai motor ke Sentosa. Di Sentosa karena dia nggak ada alat-alatnya, putusin buat operasi di Atang Sanjaya. Itu tragedi yang tabur bunga. Sasmita. Nah jadi itu klarifikasi aja nih. Jadi Bang Celik itu pas tragedi yang itu bisa disebut bisa disebut juga video itu 21 Oktober berdarah. Itu bisa disebut juga. Karena di situ parah juga sih, pecah banget Bang. Nah, sekarang gue mau cerita lagi bahwa Bang Celik itu pernah yang namanya ngebacok orang katanya Bang di Gang Kope. Nah itu cerita aja Bang. Nah itu pernah lah ngelukain orang mungkin. Ya mungkin itu cuma masa lalu aja. Itu ceritanya gimana tuh? Itu kan kalau nggak salah pertama lu pada nongkrong di Nagrog. Iya. Tempat si Akmal ya. Gue dengar ada Sasmita di Nagrog. Oke ayo samperin, kita yakin janjian lah kan itu. Kalau nggak salah gue minta nomor lu atau siapa lah gitu gue bilang. Janjian. Malam kan, habis maghrib ya kalau nggak salah. Habis maghrib. Itu emang gue udah dendam itu mah. Nah gue udah siap-siap diri juga. Gue nggak bisa ceroboh kayak kemarin intinya gitu. Karena yang gue lawan gue tahu orang-orangnya kayak gimana gitu. Intinya mereka kuat-kuat, gue harus lebih ini lagi. Nah pas banget ada anak teman-teman gue dari Wika. Kalau gue mah sedikit banget, paling berapa orang? Cuma yang rame anak Wika dari Bogor lah. Iya, ya 4 banding 5 dah. Gue 4 orang, dia 5 orang. Ada dia untungnya. Jadi lumayan ketahan tuh Sasmita di situ. Nah untuk kejadian yang itu, kalau gue mah emang yang gue cari nih
yang dulu lawan gua. Mm-mm. Iya, sebenarnya gua nyari yang itu nih, gua dendam sama dia nih, gua cari. Nah, gua fokus ke situ. Ternyata yang di sebelah kanan gua tuh ada anak Sasmita yang lagi di sayurin. Bener. Gua mau ikut nyayurin, tapi gua nggak dapet ruang. Jadi tuh anak satu dikerumunin sama rame-rame temen. Lalorin lah. Iya. Nah kebetulan gue lihat ada tuh yang mau nolongin satu, tapi gue nggak tahu siapa karena samar-samar. Nah gue ngadang dia. Kata gue ngapain gue ngerubutin orang satu? Nah ini aja lah. Nah ternyata dia lari malah ke belakang. Seingat gue dia lari, nggak jadi ngetos. Pas gue nengok ke belakang itu anak udah diri. Gue nggak tahu ya anak mana. Dia udah diri. Pas banget di belakang gue jamret. Sweaternya, dia pakai sweater abu-abu kalau nggak salah, ada warna kuningnya gitu kalau nggak salah. Gue jamret, dia masih pegang celurit, gue inget masih pegang celurit. Gue pegang inian, batangan apa tuh itu, batangan nggak jelas, batangan nggak jelas deh. Yang penting ribut gue pikiran. Gue pegang, gue bagi sekali tuh bagian ininya. Iya. Bagian ininya. Kuping. Ya pokoknya ininya aja. 2 kali, pokoknya di sini 2 kali sama kuping. Nah, pas dari situ untungnya itu batangannya batangan nggak jelas. Kalau itu batangan tajam, gue nggak tahu. Habis. Nggak tahu. Nah itu ada lucu juga Nah. Jadi pas gue pegang begini, teman-teman gue yang di belakang gue masih inian, masih rusuh, masih pengen Nyayurin lah. Iya, masih pengen nyayurin. Gue kena sama teman gue sendiri jadinya. Dia pada begini-gini. Iya. Ginian gue kena nih dikit ngecel doang. Gue keinian kan, kata gue kena nih. Anterin gue dulu ke puskesmas nih, jahit ini dikit. Gue ke puskesmas. Jahit tuh. Pas Gunung Sindur jahit gue. Kata gue gila lu mah. Temen sendiri masih diamin juga. Karena emang gelap bang, gak kelihatan. Iya, emang gelap. gelap. Itu posisinya emang ada gua di situ yang gue ceritain, gua jebol. Gue jebol dan di situ ada kawan gua 2 orang itu kena. Iya. Yang satu yang tadi dibilang Bang Celik ini yang katanya dilalerin, emang gua akuin dia itu parah di antara ini berapa jahitan di sini nih tangan di pokoknya di lengan sini nih pokoknya nih. Gua nggak tahu dah, gua lupa pokoknya. Itu dibawa ke puskesmas ya? Puskesmas Sindur? Iya. Bukan Enggak di puskesmas, enggak, langsung ke Hermina. langsung ke rumah. Nah. Tapi ada bang, itu jadi pas gua mau ngejahit, gua lagi dijahit, ada anak STM Iya. parah itu. Iya. Nah lukanya sama kayaknya di bagian ini, di bagian jidat. Wah kata gue bocah tadi ini jangan. Sedangkan gue lagi dijahit bang. Waduh ya gue. Wah bisa dibacokin lagi, tiduran lagi gue. Nah, itu Nah, bukan. Bukan ya? Bukan. Terus dia nanya gini, lu habis dibuat sama mana bang? Sama Ensis gua, gituin aja wis. Dia memang ditolak di situ karena lukanya parah. Gua kira itu. Bukan ya? Bukan. Jadi itu sebenarnya itu bukan anak Sasmita bang. Bukan. Dari anak luar. Tapi ada anak Sasmita juga yang kena, ada 2 korban. Yang satu nggak parah tuh yang pengen nolongin. Dan di situ satu lagi yang sayur parah, bukan anak Sasmita. Jadi anak Depok itu. Anak Depok, sekolahnya adalah pokoknya sekolah. Dan di situ anak Sasmita mulailah inisiatif karena emang situ kan acara gua dan juga dia bukan gue yang ngajak dia sih sebenarnya, karena emang dia kemauan dia pengen ikut Sasmita. Iya. Nah itulah perjalanan Bang Celik. Jadi sebenarnya masih banyak sih, dan katanya lu itu pernah juga bang ada gesekan lah sama Sasmita pas ikut acara Bijer BBM. Iya. Benar. Di Kangkung. Benar. Coba Iya. bang jelasin bang, itu gimana? Itu masih dalam konteks itu udah kena belum? Itu udah kena kayaknya. Iya, udah. Masih konteks dendam. Udah konteks dendam. Nah kalau itu nggak sampai ribut sih kayaknya. Ribut ya? Di Kangkung, di Kangkung. Kalau itu gua nggak ngikut gua. Maksudnya nggak sampai ngikut Ribut lah. ributnya, Nah. karena banyak ininya udah polisi. Pada saat itu udah banyak polisi. Jadi jelasnya, pokoknya pas gua mau mulai ribut, karena emang mungkin bocah bijernya, ya pokoknya ada ya bocah sekolahan ini, Serpong. Sedikit gua akuin sedikit, gua ikut dia emang sedikit. Itu mereka
gue yang ngumpet-ngumpetin setelah habis ribut. Jadi pas gue datang mereka mau udah ribut. Gue nggak tahu menang atau kalah ya, karena emang gue nggak nyaksiin. Pas gue datang dia udah ribut. Nah gue yang ngumpet-ngumpetin mereka tuh jadinya, karena gue tahu anak Sasuntan nih lagi pada nyariin dia. Ada yang gue umpetin di rumah orang, ada ya sebenarnya gue juga gue lagi ngumpet di belakang tembok karena warganya udah mulai rusuh di situ. Kalau untuk kejadian itu sih gue nggak tahu persis, karena pas gue datang udah begitu. Ya. Iya, udah begitu. Nah di situ katanya ada korban bang. Gue kurang tahu Kalau korban nggak tahu. kurang tahu. Sebenarnya masih banyak sih gesekan kita bang ini. Iya. Cuma itulah intinya bahwa yang namanya rival itu cukuplah kita kenang. Jangan kita ulang lagi di masa depan, bener gak? Karena kita lebih baik begini, silaturahmi, edukasi. Nah, jadi buat adik-adik kelas kita nih, mendingan jauh-jauhin ya bang. Jauh-jauhin. Jangan cuma karena adu gengsi lu nekat rela ngebacok atau kebacok, jangan. Itu pasti nantinya akan merugikan diri sendiri, apalagi keluarga. Contoh dah bang Celik ini. Apa bang nih ya? Gue mau nanya terakhir nih bang. Apa yang lu rasain ketika lu kebagi atau bisa dibilang gitulah bacok? Itu yang pertama gue langsung ingat orang tua. Kalau gue sih ingat orang tua. Gue nggak mau nyusahin. Makanya sebisa mungkin gue sembunyiin dari orang tua gue gitu. Gue setiap gue ada luka pasti gue sembunyiin. Gue kalau lagi kena kayak gitu langsung aja kepikiran sama orang tua. Makanya pas kejadian sama Sasmita juga sebisa mungkin gue umpetin, tapi karena berhubung di rumah sakit itu harus ada pihak keluarga yang bertanggung jawab kan, dan itu harus real gitu, bukannya orang lain yang ngurusin. Orang tua juga. Jadi mau nggak mau orang tua. Jadi yang gue seselin sih itu, gue jadi ya intinya gue banyak dosa lah sama. Iya. Mantap, luar biasa. Nah bang Celik, ada nggak nih pesan-pesan buat pelajar atau alumni yang di sana yang masih suka banget tawuran atau ya membuat kriminal lah? Ya intinya sih untuk teman-teman yang masih sekolah, adik-adik yang masih sekolah, maupun teman-teman yang masih suka berantem tapi udah lulus dari pendidikan tersebut, udahlah. Sekarang kita ini harus pikirin masa depan kita, karena itu jujur merugikan diri kita sendiri. Terutama itu merugikan diri kita sendiri, terlebih-lebih kita merugikan keluarga, terutama orang tua. Makanya lebih baik untuk kedepannya teman-teman yang masih melanjutkan pendidikan di jenjang sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan, fokuslah sama pelajaran kalian di sekolah. Kalau memang mau adu gengsi, coba kita adu gengsi dengan hal-hal yang baik. Benar, luar biasa. Oke, mungkin itu aja sih. Itu aja. Masa lalu gue dan masa sekarang itu contoh lah, bahwa ya gue bilang tadi mendingan kayak gini bang. Jadi nyaman kita kemana-mana juga kan, silaturahmi, nambah saudara mungkin. Ya walaupun dulunya kita sering main teman-teman, apa saling dendam-dendaman lah kasarnya gitu. Nah mungkin sekian dulu kali ya bang ya cerita kita malam ini. Terima kasih pastinya untuk Sans Kopi yang selalu menemani. Makanya ini pokoknya Sans Kopi santai sejenak, semua sudah ada waktunya. Iya. Luar biasa Sans Kopi, gratis satu. Oke. Sekian dari gua Bokir dan juga gua Atlik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.